wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Eno Jumato Aini dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1CE024012. Kali ini kita akan membahas manajemen pembiayaan sekolah. Yuk kita simak pembahasannya. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengawasan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan. Pembiayaan pendidikan mencakup segala aspek pendanaan yang dibutuhkan untuk operasional sekolah, baik untuk sarana, prasarana, gaji pegawai, pengembangan kurikulum, hingga aktivitas pembelajaran dan ekstrakurikuler. Tujuan utama dari manajemen pembiayaan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung tujuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan mengacu pada semua bentuk pengeluaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Ini mencakup biaya operasional rutin seperti pembayaran gaji guru, pembelian bahan ajar, serta biaya non-rutin seperti pembangunan infrastruktur, renovasi, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah yang pertama, efisiensi penggunaan dana, yaitu mengelola sumber daya keuangan dengan bijak sehingga bisa digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, yaitu menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana agar setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Yang ketiga, pemerataan kesempatan pendidikan, yaitu mengalokasikan dana secara adil untuk memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan. Yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan, yaitu menggunakan pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi guru, serta penyediaan teknologi dan sumber daya belajar lainnya. Sumber pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sumber lainnya, seperti sumber pembiayaan dari pemerintah, yaitu meliputi APBN dan APBD, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, merupakan sumber utama pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Dana ini biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti gaji guru, subsidi, buku pelajaran, serta bantuan operasional sekolah atau BOS. BOS atau Bantuan Operasional Sekolah yaitu program pemerintah untuk mendukung operasional sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri, dengan alokasi dana sesuai jumlah siswa di setiap sekolah. Sumber pembiayaan dari masyarakat meliputi sumbangan dari orang tua. Sekolah swasta seringkali mengandalkan biaya dari sumbangan orang tua murid dalam bentuk uang sekolah atau SPP atau sumbangan sukarela lainnya. Juga dari partisipasi komunitas. Dana juga bisa datang dari masyarakat termasuk alumni, yayasan, atau sponsor yang ingin mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Sumber pembiayaan dari sektor swasta atau lembaga non-government, yaitu kerjasama dengan industri atau perusahaan. Beberapa sekolah menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk mendapatkan dana, misalnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, bantuan dari lembaga non-government atau NGO,
Beberapa organisasi non-pemerintah memberikan hibah atau sumbangan kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil atau miskin. Komponen-komponen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, biaya personil, yaitu gaji dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan. Pembayaran gaji untuk guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, dan staf lain yang bekerja di sekolah. Pengembangan profesional, yaitu biaya untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi guru serta staf lainnya. Adapun biaya non-personil, yaitu meliputi operasional sekolah, yaitu biaya utilitas seperti listrik, air, internet, perawatan gedung, pembiayaan bahan ajar, dan alat tulis kantor. Pengadaan sarana dan prasarana, yaitu biaya untuk pembangunan atau perawatan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Biaya kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pembiayaan untuk mendukung berbagai kegiatan ekstrakurikuler siswa seperti olahraga, seni, klub, dan kompetensi akademik. Adapun biaya lainnya yaitu bantuan untuk siswa. Biaya untuk memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang kurang mampu seperti beasiswa atau subsidi untuk seragam, buku, dan transportasi. Pengelolaan teknologi biaya yang terkait dengan penggunaan dan pemeliharaan teknologi pendidikan seperti komputer, perangkat lunak, serta pembelajaran berbasis internet. Tahapan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun ajaran. Kebutuhan ini meliputi biaya operasional rutin dan non-rutin dalam penyusunan anggaran. Sekolah juga harus mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia dari berbagai sumber. Yang kedua, pengalokasian dana. Setelah anggaran disusun, dana dialokasikan untuk berbagai keperluan seperti gaji, fasilitas, pengembangan kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler. Alokasi dana harus sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan pengelolaan dana. Pada tahap ini, dana yang telah dialokasikan digunakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sekolah harus memastikan bahwa dana digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Pengelolaan keuangan harus diawasi secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan dana. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Akuntabilitas dan transparansi dalam pembiayaan pendidikan. Yang pertama, akuntabilitas. Sekolah harus mempertanggungjawabkan semua penggunaan dana kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat umum. Laporan keuangan yang jelas dan rinci harus disusun untuk memastikan bahwa pengeluaran telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Yang kedua, transparansi. Semua proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, harus dilakukan secara terbuka. Sekolah sebaiknya melibatkan komite sekolah atau perwakilan orang tua dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan. Nah, adapun tantangan dalam manajemen pembiayaan pendidikan yaitu satu, keterbatasan anggaran. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang, menghadapi masalah keterbatasan dana. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk menyediakan fasilitas yang memadai atau membayar gaji yang layak untuk tenaga pengajar. Yang kedua, pengelolaan yang tidak efisien. Penggunaan dana yang tidak efektif atau adanya penyalahgunaan dana
dapat mengakibatkan ketidakmampuan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengawasan yang lemah juga bisa menjadi penyebab masalah ini. Yang ketiga, distribusi dana yang tidak merata. Masalah distribusi dana yang tidak merata antara sekolah, terutama antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, dapat menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Terdapat solusi untuk mengatasi tantangan pembiayaan pendidikan tersebut. Yang pertama, dengan optimalisasi dana yang ada. Sekolah harus mengelola dana yang ada dengan sebaik-baiknya, memprioritaskan kebutuhan utama, dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, diversifikasi sumber pendanaan, yaitu mencari alternatif sumber pendanaan melalui kerjasama dengan pihak swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah untuk menutupi kekurangan dana. Demikian penjelasan mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Dengan manajemen pembiayaan yang baik, sekolah dapat memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa mengerjakan evaluasi yang ada di kolom komentar untuk memperdalam pemahaman teman-teman. Sampai jumpa di video lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.